Aku datang Tuhan ke bukit Golgota, ku dekati tubuhmu yang disalibkan. Engkau baru saja serahkan hidupmu dalam tangan Bapa yang hapus dosaku. Seorang serdadu mengoyak lambungmu, darahmu dan air memancar menyembur. Darah air itu menjadi lautan, kerahiman Tuhan dan bukti ampunan. Aku membenamkan diriku yang malang dalam darah air yang menyelamatkan. Ku benamkan juga setiap manusia, basuhlah mereka, kuduskan jiwanya. Kerahiman Tuhan yang tiada batasnya, ingin ku nyanyikan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat kita Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Hari ini saya akan mengajak kita bersama berada di Jalan Salib perhentian ke-7, di mana Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Marilah kita bersama-sama, kita berkontemplasi, kita membayangkan diri kita berada di situasi seperti yang ada pada layar. Di luar tembok kota, tubuh Yesus sekali lagi menyerah karena kelemahan, dan ia jatuh untuk kedua kalinya di tengah-tengah teriakan orang-orang dan perlakuan yang kasar dari para serdadu. Kelelahan tubuh dan kepahitan jiwa telah menyebabkan Yesus jatuh lagi. Semua dosa umat manusia, juga dosa-dosaku, membebani kemanusiaannya yang kudus. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul,
dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus tersungkur, tetapi jatuhnya telah mengangkat kita. Kematiannya telah membawa kita kembali ke kehidupan. Yesus menanggapi kejatuhan kita berulang kali. Jatuh dalam dosa dengan tekad untuk menyelamatkan kita, dan dengan pengampunan yang berlimpah-limpah. Dan agar tidak seorang pun berputus asa. Sekali lagi, Yesus berusaha keras berdiri kembali untuk memeluk salibnya. Semoga kejatuhan dan kekalahan kita tidak lagi memisahkan kita darinya. Sama seperti seorang kanak-kanak yang lemah, yang dengan penuh sesal melemparkan dirinya ke dalam lengan kokoh ayahnya. Engkau dan aku akan memegang dengan ketat beban Yesus. Hanya penyesalan dan kerendahan hati yang demikian dapat mengubah kelemahan manusiawi kita menjadi kekuatan Allah. Yesus jatuh karena beban kita, karena beban salib. Kita jatuh karena daya tarik keduniawian. Ia lebih suka jatuh daripada melepaskan salib. Begitulah cara Yesus menyembuhkan kurangnya cinta yang membuat kita roboh. Marilah kita berdoa. Yesus yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosa-dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Yesus yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa.
Kini marilah kita benamkan diri kita, kita bawa kebapaan kita kepada Yesus yang Maha Rahim. Yesus yang Maha Rahim, syukur kepadamu atas jam kerahiman pada petang hari ini. Kini izinkanlah kami masuk dalam misteri sengsaramu, cermin kerahimanmu. Bunda Maria, jadilah penuntun kami selama jalan salib ini. Mohonkanlah belas kasih putramu bagi kami dan bagi seluruh dunia. Perhentian pertama, Yesus yang dijatuhi hukuman mati. Yesus, Engkau dihakimi dengan keji. Jangan biarkan aku menghakimi siapapun. Kasihanilah kami, kasihani dunia. Yesus
yang Maha Rahim, kasihanilah. Pemberhentian kedua. Yesus yang memanggul salib. Yesus, Engkau memanggul salib. Mampukan aku merangkul salibku sehari-hari. Kasihanilah kami. Kasihani dunia. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Perhentian ketiga. Yesus yang jatuh untuk pertama kalinya. Yesus, Engkau jatuh. Janganlah dosa-dosaku terus menambah bebanmu. Kasihanilah kami. Kasihani dunia. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Perhentian yang keempat. Yesus yang berjumpa dengan Bunda. Yesus, Bundamu sangat mencintai Engkau. Buatlah aku semakin mencintai Bundamu. Kasihanilah kami. Kasihani dunia. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Perhentian yang kelima. Yesus yang ditolong oleh Simon dari Kirene. Yesus, Engkau dibantu oleh Simon. Sadarkanlah aku betapa seringnya orang menolong aku. Kasihanilah kami. Kasihani dunia. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Perhentian ke-6. Wajah Yesus yang diusap oleh Veronica. Yesus, Veronica berani menunjukkan kasih sayangnya kepadamu. Ajarilah aku menyayangi setiap manusia yang susah. Kasihanilah kami. Kasihani dunia. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Yesus, Engkau jatuh lagi. Jadikanlah aku rendah hati, karena sadar akan kedosaanku sendiri. Kasihanilah
kami. Kasihani dunia, Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Pemberhentian yang ke-8. Yesus yang ditangisi para putri Yerusalem. Yesus, pada saat diratapi pun, Engkau memikirkan bangsamu. Biarlah aku pun selalu memikirkan keselamatan orang lain. Kasihanilah kami. Kasihani dunia, Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Perhentian ke-9. Yesus yang jatuh untuk ketiga kalinya. Yesus, Engkau jatuh lagi, dan semakin sakit. Jangan biarkan aku putus asa menghadapi kerapuhanku. Kasihanilah kami. Kasihani dunia, Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Perhentian ke-10. Yesus yang ditelanjangi. Yesus, Engkau ditelanjangi, Engkau dipermalukan. Kuatkanlah aku saat dikritik, dicela, bahkan dipermalukan. Kasihanilah kami. Kasihani dunia, Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Perhentian yang ke-11. Yesus yang dipaku pada kayu salib. Yesus, Engkau dipaku pada kayu salib. Jangan biarkan aku lari dari kenyataan yang harus kuhadapi. Yesus. Kasihanilah kami. Kasihani dunia, Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Yesus yang wafat di salib. Seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Darah dan air yang telah memancar dari hati
sumber kerahiman bagi kami. Engkau andalanku, Engkau andalanku. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia menyatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus, sumber kerahiman bagi kami. Engkau andalanku, Engkau andalanku. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus, sumber kerahiman bagi kami. Engkau andalanku, Engkau andalanku. Yesus, Engkau wafat di salib, ditonton alam dan banyak musuh. Tetapi pada saat itulah dunia masuk dalam jaring kasih-Mu. Kasihanilah kami, kasihani dunia. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Perhentian ke-13. Yesus yang diturunkan dari salib. Yesus, setelah diturunkan dari salib, tubuhmu dipangku bundamu. Buatlah aku dirangkul kelak di surga oleh bundamu sendiri. Kasihanilah kami, kasihani dunia. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Perhatian ke-14. Yesus dimakamkan. Yesus, Engkau dimakamkan. Buatlah aku
yakin bahwa makam adalah pintu kehidupan baru. Kasihanilah kami, kasihani dunia. Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Yesus yang Maha Rahim, syukur kepadamu atas segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami lewat jalan salib ini. Bunda Maria, doakanlah kami orang berdosa. Marilah kita berdoa. Ya Yesus yang Maha Rahim, saat ini, saat kami benamkan diri kami dalam kerahiman-Mu, dengan rendah hati kami sampaikan wujud-wujud doa kami. Semoga orang-orang berdosa yang malang beroleh rahmat pertobatan oleh karena kerahiman Tuhan. Semoga para imam, biarawan-biarawati diluputkan dari godaan dan pencobaan, serta tetap setia dalam panggilan. Semoga jiwa-jiwa di api penyucian dapat segera memperoleh pembebasan dari hukuman dosa dan masuk dalam kehidupan abadi di surga, terutama untuk saudara-saudari kami terkasih, Hendrikus Herjanto Tamrin, Mardiana Swana, Stanley Marta, Romo Andreas Yuniko Purdianto SC, Romo Kristianus PR, Romo Hendra Winata, Stefanus Suryadi Mulyana, Benediktus David Arthur Salim. Semoga mereka yang sakit dan yang berada dalam sakratul maut beroleh pengampunan dan kerahiman Tuhan, terutama untuk saudara-saudari kami yang sakit terpapar COVID, Hamid Subandi, Lani Herawati, Monsinyur Siprianus Hormat, dan untuk saudari kami Tante Paula yang sedang mengalami glukoma kronis, semoga Tuhan memberikan kerahiman dan diberi kesembuhan. Kami juga mengucap syukur atas pesta imamat yang ke-32 Pastor Robi Wowor. Semoga beliau selalu sehat, bahagia dalam karya dan pelayanannya. Bagi yang mau menyampaikan intensinya, silahkan. Mohon kami semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan selalu sukacita. Kini marilah kita mohonkan belas kasih Tuhan. Kasihanilah kami, kasihani dunia.
Christe eleison, Yesus yang Maha Rahim, kasihanilah. Saudaraku, doa jam kerahiman dan jalan salim sikat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita wartakan kerahiman Tuhan. Amin. Yesus kawan dalamku, Engkau andalanku.